Anda masih menyaksikan segmen khusus CNBC Indonesia Awards, The Best Future Banks, dan kami juga masih bersama dengan Wakil Direktur Utama Bank BTPN, Darmadi Sutanto, dan Head of Digital Business Bank OCBC NISP, Rudy Hamdani. Pak Darmadi dan Pak Rudy, kita lanjutkan dialognya. Kali ini kami ingin mengetahui lebih jauh nih kesiagaan perbankan di tengah akselerasi digital. Mungkin kita akan ke Pak Darmadi terlebih dahulu. Ya, Pak Darmadi, kalau kita mengingat OJK ini tengah menyiapkan blueprint transformasi digital perbankan yang akan meluncur pada pekan terakhir Oktober 2021 ini. Nah, yang ingin kita tahu, harapan dari industri itu seperti apa sih terhadap blueprint tersebut? Silakan, Pak. Kami sangat menyambut baik ya, dan ini saya kira akan bagus sekali. Tadi sudah disampaikan Pak Heru, saya menyimak ya, bahwa di dalam blueprint tersebut akan menyangkut bagaimana bank itu harus bisa menjaga datanya, ya, teknologinya harus mumpuni, manajemen risikonya harus juga in place gitu ya, kolaborasi dan tatanan institusi ya, ada 5 hal tadi yang disampaikan termasuk di dalamnya adalah talent. Dan saya kira ini sangat penting karena jangan sampai digitalisasi perbankan atau bank ini menjadi euforia tanpa memperhatikan hal-hal yang diperlukannya. Nah ini kan di bisnis keuangan ya, di mana sangat penting kita mengerti semua 360 derajat yang diperlukan untuk kita mempunyai satu industri digital banking yang sehat gitu. Nah, saya pikir dengan keluarnya blueprint ini tentu saja setiap bank harus bisa memenuhi kan hal-hal yang diperlukan untuk bisa running digital banking dengan baik dan sehat. Jadi saya sangat-sangat menyambut baik dan kami pun akan langsung melihat apakah dari sekian yang disampaikan tadi blueprint itu apakah Genius sudah memenuhinya. Ya, kalau tentu saja kalau belum ya kita harus segera memenuhinya karena saya pikir euforia digital banking ini harus segera dan OJK sudah sangat cepat meresponinya sehingga ke depan mudah-mudahan industri ini tidak perlu ada istilah saya ya, perlu ada pembelajaran yang tidak perlu gitu ya, sehingga bisa bertumbuh dengan sehat, dengan baik dan betul-betul menjadi solusi buat nasabah lebih nyaman, lebih mudah dan inklusi keuangan juga yang lebih luas untuk seluruh populasi di Indonesia. Baik, berikutnya kita ke Pak Rudy. Kalau di OCBC NISP seperti apa Pak harapannya? Ya, kita sangat berharap banyak ya dengan aturan dari OJK yang baru ini. Sebelumnya kan OJK juga sudah mengeluarkan ya POJK 13 dan kita lihat itu cukup positif juga ya untuk kita membuat kita lebih bisa cepat berinovasi juga. Ya, ada panduan-panduannya juga termasuk mengenai sandbox. Jadi dengan adanya aturan nanti yang baru akan keluar mengenai digital banking, kita juga sangat berharap bahwa blueprint ini bisa menjadikan panduan juga buat kita semua dan sebagai standar bagi industri, ya. Karena memang kita pengen kita mempunyai suatu kompetisi dan di industri yang sehat juga, ya, dan secara kondusif. Dan memang karena kita juga perlu ini juga punya semacam ensure bahwa apa yang kita jalankan itu aman, ya, baik bagi nasabah yang contohnya untuk yang data protection atau segala macam, tapi juga tidak menghambat percepatan dari pertumbuhan digital itu sendiri. Ya, jadi memang harus ada balancing, ya, di mana memang kita perlu mempercepat pertumbuhan digital, tapi di lain sisi kita juga bisa meyakinkan bahwa apa yang kita kembangkan itu juga aman, ya, baik bagi nasabah maupun untuk bank sendiri. Ya, jadi kita sangat berharap ya dengan adanya aturan baru ini dan itu juga akan mendorong guideline ya buat kita bagaimana bank itu juga nantinya bisa berkolaborasi dengan baik dengan ekosistem lainnya atau lintas sektor ya. Jadi itu pun juga akan, karena selama ini kan kita sudah melakukannya, tapi dengan adanya guideline yang lebih lebih detail dari regulator itu akan membuat kita akan lebih percaya diri ya. Jadi akan bagaimana kita bisa melakukan ini dengan lebih cepat
karena dari sisi aturan segala macam semua itu udah cukup clear dan jelas. Itu yang mungkin kita harapkan. Baik, Pak Rudi, kalau Anda menilai seberapa jauh sih bank ini bisa memperkirakan potensi layanan digital bisa menggantikan layanan konvensional atau offline di masa mendatang begitu? Dan apalagi tadi OJK juga mengatakan kalau ke depannya ini bank perlu menjadi super apps. Ya, saya rasa itu bisa ya, karena memang bank itu mempunyai semacam kelebihan. Kita punya legacy di mana kita juga dari awal kita memang ini adalah bisnis kehati-hatian atau risk management. Ya, jadi saya rasa kita mempunyai suatu modal di mana kita bisa mengelola teknologi informasi atau aplikasi yang kita ini, tapi dengan ditambahkan dengan kelebihan bank yang memang sangat cukup advance dengan kita manajemen resikonya. Ya, walaupun tetap harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya, jadi dan sebenarnya kita juga bank itu udah punya beberapa license. Jadi apa yang dilakukan sama fintech sebenarnya tuh bank juga udah bisa melakukan. Ya, cuma mungkin kita butuh waktu, kita butuh konsolidasi bagaimana kita bisa melakukan itu lebih cepat dan lebih aman, karena memang dari sisi bank ada beberapa proses yang mesti kita ubah supaya kita bisa melakukannya dengan cara yang lebih cepat. Dan tadi seperti yang saya mention bahwa memang niscaya itu digital akan menggantikan yang namanya semuanya konvensional, tapi saya tetap percaya bahwa kita akan melakukannya secara bertahap dan juga hati-hati, karena memang dengan kita melakukan sesuatu yang digital transformation, resikonya juga akan ada risiko yang baru atau kita bilang unknown the unknown, yang kita harus hati-hati juga, jangan sampai ini akan menjadikan backfire buat bank itu sendiri. Baik, menarik sekali. Kita akan beralih lagi ke Pak Darmadi. Pak Darmadi, bagaimana bank memandang urgensi adanya sertifikasi terkait digitalisasi atau bank digital di perbankan? Perlu ada dukungan dari pihak ketiga di luar pengelola sertifikasi bankir terkait sertifikasi ini atau tidak? Saya pikir tidak terhindarkan ya. Seperti tadi saya katakan bahwa euforia di dalam digital banking ini kan luar biasa ya. Jadi orang berlomba-lomba masuk ke digital bank jadi pelaku digital bank, dan lain sebagainya. Nah, sesungguhnya banyak hal yang, terutama kalau kita bicara dunia digital banking, banyak hal yang perlu hati-hati diperhatikan bahkan oleh millennials, karena millennials biasanya lebih cenderung approach-nya adalah inovasi, ya, kenyamanan, kecepatan gitu. Itu oke. Hanya kalau di digital banking tentu saja harus mengerti resiko, mengerti potensi crime dan lain sebagainya. Jadi sertifikasi menjadi satu standar yang penting sehingga pelaku terutama di digital banking nanti harus ada standarnya seperti itu ya. Seperti kita di bisnis apapun ya, kalau di bisnis investasi juga ada sertifikasi untuk orang mengerti investasi. Kami di bank selalu ada namanya sertifikasi risk management ya, BSMR. Itu kan juga ada jenjang-jenjangnya. Jadi saya pikir sertifikasi mengenai digitalisasi perbankan atau digital bank juga tidak terhindarkan, harus ada menurut saya. Nah, secepat apa ini perlu segera, biasanya sertifikasi itu kan juga bisa keluar dari industri sendiri ya. Nah, memang industri digital bank ini harus segera mungkin bersama-sama ya membentuk dengan didorong oleh regulator dan didukung oleh semua institusi yang berkepentingan. Baik. Seperti Menkominfo, itu bisa membangun standar-standar yang mulai harus diperkenalkannya, sehingga tidak terjadi euforia, sekedar euforia gitu ya, tetapi sesungguhnya banyak aspek di dalam digital banking yang tidak semua orang banyak mungkin mengerti gitu. Baik, Pak Darmadi, tadi Anda katakan ini dari industri sendiri begitu. Apakah artinya sertifikasi ini harus berasal dari konsolidasi antar bank digital begitu, atau harus ada lembaga khusus yang mengeluarkan sertifikasi ini? Ada beberapa approach, tapi salah satu yang biasa memang dari profesi ya, istilahnya ya, sertifikasi profesi. Jadi kalau orang mau jualan investasi juga mereka harus disertifikasi seperti
Wapert gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi itu biasanya ada tuh, kalau orang yang di treasury juga ada sertifikasi khusus untuk pelaku treasury business, yang maksudnya orang-orang yang bekerja di treasury, dan itu biasanya dibentuk juga oleh ikatan industri, ya, industri punya ikatan, terus mereka punya standar, dan tapi juga di-endorse oleh regulator, tentunya sudah mendapatkan endorsement dari standar-standarnya oleh regulator. Nah, digital banking ini kan bisa dibilang masih awal ya, tapi ya menurut saya itu sudah urgent juga sih, supaya fenomena digital banking ini tidak tadi semua orang merasa bisa melakukan apa saja, tapi kalau di perbankan itu kan banyak hal yang perlu diperhatikan lah, gitu ya. Dan Kalau sekedar menurut Anda, Badan Sertifikasi Manajemen Resiko ini tepat tidak Pak untuk mengeluarkan sertifikasi digital banker ini? Kalau BSMR itu biasanya risk management secara umum ya di bank ya. Ada credit risk, ada risiko operasional, dan risiko-risiko yang lain gitu ya. Apakah bisa dimasukkan? Mungkin bisa juga, itu bagian dari BSMR, di mana ada item digital banking risk atau yang sejenisnya ya. Walaupun ya digital banking sertifikasi tidak hanya khusus mengenai risiko seharusnya, tetapi juga mengenai total digital banking business. Di ya saya sendiri belum tahu seperti apa, tapi menurut saya itu diperlukan satu hari kalau ditanya apakah sertifikasi digital banking itu. Oke, menarik sekali. Kita akan beralih lagi ke Pak Rudi. Pak Rudi, kalau di OCBC NISP, ini seperti apa sih strategi pengembangan SDM? Ini tentunya kan SDM digital ini kan pasti berebut juga nih dengan digital banking lain begitu. Dan bagaimana bank memandang risiko kompetisi mencari talent di bidang perbankan digital ini? Ya, itu memang benar Mbak Nika, itu memang challenging sekali ya. Terutama memang sekarang resource yang mengerti digital itu quote unquote itu makin banyak diperebutkan ya di industri sendiri ya. Jadi nggak hanya bank, tapi juga yang dari teman-teman dari non-bank juga. Kita melihat bahwa memang ada dua hal yang melakukan. Pertama, kita juga cukup fokus untuk mengembangkan SDM dari internal kita sendiri. Karena memang kita contohnya OCBC itu kan udah 80 tahun di Indonesia ya. Jadi kita udah melewati berbagai macam cobaan, transformasi segala macam. Dan kita lihat bahwa kita juga harus mentransformasi internal kesiapan SDM kita untuk lebih paham dan lebih aware dengan digital transformation ini. Jadi tidak hanya dari sisi yang contohnya frontliner ya, ataupun juga IT, tapi juga dari sisi functional spesialisnya seperti compliance, risk management, itu juga harus kita perhatikan. Ya, karena tidak hanya tergantung dengan yang namanya IT atau developer aja. Ya, tapi khusus untuk itu kita juga benar-benar melakukan semacam internal edukasi di bank, ya. Bahkan kita juga melihat, contohnya kita juga bekerja sama dengan pihak ketiga untuk kita membuat digital literasi ya di kita punya bank. Contohnya kita kerjasama dengan LinkedIn misalnya, di mana sekarang staff itu juga bisa belajar secara online ya mengenai hal-hal digital. Karena mungkin materi-materi yang ada dirasa mungkin kurang cukup ya, karena kan digital itu bergeraknya sangat cepat sekali. Apa yang kita ketahui sekarang mungkin dalam 2 atau 3 tahun lagi udah obsolete. Ya, jadi yang penting adalah bagaimana cara memandang mindset terhadap suatu perubahan. Tetap kita juga PR-nya juga tidak hanya mengembangkan dari internal, tapi dalam beberapa hal apabila kita mempunyai skill set yang kita nggak punya, ya kita juga akan coba rekrut dari market. Ya, tapi memang kalau Mbak Nika bilang challenge-nya adalah memang gimana caranya itu kita tetap mendapatkan dan juga meretain digital talent yang ada di Indonesia, itu memang sekarang sangat cukup challenging. Baik, menarik sekali Pak Rudi dan Pak Darmadi. Pembahasan kita ini semakin panas begitu ya. Tapi Bapak-Bapak kita tahan terlebih dahulu. Kita akan kembali lanjutkan dialognya usai jeda. Tetaplah bersama kami akan kembali. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.